Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Tidak akan sungkan-sungkan berikan hadiah ini kepada adik-adik yang duduknya paling rapi. Shhh. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Yang duduknya paling tenang, senyumnya paling menawan, dan yang paling semangat menjawab salam dari Kak Erlan, nanti bisa dapat hadiah dari Kak Erlan. Mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, karena semangat jawab salamnya dapat hadiah. Nih, siapa yang mau hadiah lagi? Yang mau hadiah, lomba duduk rapi. Shhh, duduknya yang rapi. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Sudah sarapan belum? Siapa yang tadi sarapannya makan roti? Wah, siapa yang makan nasi? Siapa yang makan besi? Kok besi? Keras dong. Adik-adik sudah mandi belum? Coba ditanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Nih, angkat tangannya semangat dapat hadiah nih. Siapa yang pagi tadi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama sapi? Salah. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Konsentrasi. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Kalau Kak Erlan bilang konsentrasi, bagus. Sekali lagi, konsentrasi. Masya Allah, baik. Lomba duduk rapi. Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan katanya kita hari ini mau kajiannya. Iya. Judulnya mau cerita tentang sahabat siapa Kak Erlan? Sahabat Utsman bin Affan. Siapa Kak Erlan? Utsman bin Affan. Siapa Kak Erlan? Utsman
bin Affan. Siapa Kak Erlan? Utsman bin Affan. Siapa Kak Erlan? Udah. Siapa-siapa melulu, ikuti suara Kak Erlan. Utsman bin Affan. Nah, adik-adik, kita akan bercerita tentang sahabat mulia yang satu ini. Dialah sahabat yang dermawan, dan Utsman bin Affan juga terkenal jago berdagang. Nah, adik-adik, mau nggak belajar tentang Utsman bin Affan? Mari kita belajar dari sahabat yang satu ini. Sebelum mulai belajar, kita lomba duduk rapi dulu. Shhh. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Sudah disiapkan belum? Sekarang kita doa supaya dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita doa yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, insya Allah kita akan belajar. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Lomba duduk rapi. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkenalan dengan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat yang dijamin masuk surga. Dia adalah di antara 10 sahabat yang digelari sebagai Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Apa Kak Erlan? Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Pelan-pelan. Al-Mubasysyaruna. Apa dia, Dek? Bil Jannah. Al-Mubasysyaruna bil Jannah artinya sahabat-sahabat Nabi yang dikabarkan dan dijanjikan ada dari Nabi SAW, mereka akan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dikabarkan dalam sebuah riwayat hadis. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Baik, kita tampilkan slide-nya adik-adik. Next, halaman kedua. Baik, adik-adik, kita kenalan yuk. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dia punya nama kunyah Abu Abdillah. Kak Erlan, nama apa? Kunyah. Bukan kunyah, kunyah. Jadi kebiasaan orang Arab, mereka punya 3 nama. Yang pertama Ismun Karim, nama asli. Nama aslinya siapa? Utsman. Kedua, ada yang disebut dengan kunyah. Ini istilah nama orang Arab. Nama kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Itu namanya nama apa? Kunyah. Kunyahnya Utsman adalah Abu Abdillah. Dan yang ketiga, ada istilah nama yang disebut dengan laqab. Apa namanya? Laqab itu artinya gelar. Nah, gelarnya Utsman bin Affan adalah Dzunurain. Apa adik-adik? Dzunurain. Apa adik-adik? Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Kak Erlan, kenapa digelari pemilik 2 cahaya Kak Erlan? Karena Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sehingga Utsman bin Affan digelari Dzunurain. Ini laqabnya, ini gelarnya. Dzunurain artinya pemilik 2 cahaya. Berarti kita udah tahu 3 istilah nama dalam kebiasaan orang Arab. Yang pertama Ismun Karim, nama asli. Nama aslinya siapa sahabat yang satu ini? Utsman.
Yang kedua kunyah. Kunyah itu yang diawali Abu dan Ummu. Utsman kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Yang ketiga lakob. Lakob artinya gelar. Gelarnya Utsman siapa? Dzunurain, pemilik dua cahaya. Kenapa digelari pemilik dua cahaya? Karena dia menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Saleh bin Toha di dalam kitab As-Sahabah, beliau katakan Utsman adalah sahabat Nabi dari kalangan laki-laki yang urutan keempat masuk Islam. Masya Allah adik-adik, Utsman masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Berarti Utsman bin Affan ini adalah termasuk asabiqunal awalun, di antara yang paling awal masuk dan kita harus ngefans adik-adik. Kita harus mengidolakan sahabat yang satu ini, karena sahabat yang satu ini sudah dijamin masuk surga. Kalau kita cinta dengan orang-orang yang dikabarkan masuk surga, maka insya Allah semoga nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka juga di surga. Karena kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Nabi SAW bersabda, ikuti suara Kak Erlan, almar'u ma'a man ahabba. Yang paling semangat dapat hadiah. Kak Erlan tidak akan sungkan berjalan ke ujung sana atau ke ujung sana memberikan hadiah kepada adik-adik yang paling semangat menghafal hadisnya. Siapa adik-adik? Kak Erlan butuh bantuan panitia. Ada 3 hadiah buat akhwat yang nanti bisa diberikan kepada adik-adik yang paling rajin. Wah, yang paling semangat ngafalnya. Nih yang akhwat, yang ikhwan juga ada 3 yang dibagi-bagikan. Ada yang bisa bantu? Nih, yang paling semangat ngafalnya nanti dipilih ya. Jadi nggak cuma yang di depan, tapi yang di tengah dan di belakang juga bisa dapat hadiah kalau ngafal hadisnya semangat. Siapa adik-adik? Yo, kita hafalkan hadisnya. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya, katanya di Surabaya, di Sidoarjo dan sekitarnya, katanya anak-anak yang ikhwan yang laki-laki lebih kuat menghafal daripada yang perempuan. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat, yang perempuan lebih rajin dalam menghafal daripada yang ikhwan. Emang betul? Tapi katanya yang ikhwan lebih hebat dan semangat daripada yang akhwat. Emang betul? Tapi yang akhwat itu lebih tertib, lebih istiqomah daripada yang ikhwan. Emang betul? Jadi lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba menghafal hadis. Dan nanti bisa langsung dikasih hadiahnya ya, buat kakak-kakak panitia. Dilihat yang paling semangat langsung dikasih hadiahnya. Mau adik-adik? Oke, kita buat lomba ikhwan versus akhwat. Siapa yang paling semangat dia yang menang. Nanti Kak Erlan kasih skor penilaian. Yang ikhwan dulu yuk, hafalin hadisnya. Almar'u ma'a
Man ahabba. Masya Allah, semangat. Kak Erlan kasih skor nilai. Yang ikhwan dapat nilai 93. Kok nggak bahagia? Iya gitu dong. Diulang. 93. Masya Allah, bagus. 93. Akhwat berapa skornya ya? Coba kita ajak hafalan hadis yuk. Almar'u ma'a man ahabba. Masya Allah, akhwat tidak kalah semangat. Yang akhwat dapat nilai, ikhwan tadi berapa? 93. Akhwat dapat nilai 90 berapa kira-kira? 95. Alhamdulillah. Berarti untuk lomba hafal hadis yang menang ikhwan atau akhwat? Skor sementara akhwat 1, ikhwan 0. Sekarang kita ke lomba berikutnya, lomba menghafal terjemah artinya. Ikhwan siap menang atau siap kalah lagi? Tunjukkan semangatnya. Yuk kita hafalin arti terjemahan hadisnya. Yang akhwat dulu, nanti Kak Erlan kasih skor penilaian. Siap? Oke. Yuk akhwat hafalkan. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Makin semangat, Masya Allah. Yang akhwat Kak Eran kasih nilai 97. Yeay. Alhamdulillah. Akhwat 97, ikhwan berapa ya? Ikhwan siap menang atau siap kalah? Coba buktikan semangatnya. Kakak-kakak panitia bisa langsung kasih hadiahnya ya. Kalau dilihat ada yang semangat langsung kasih saja. Siap adik-adik? Yuk, hafalkan arti terjemahannya. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Masya Allah, yang ikhwan tidak kalah semangat. Kak Erlan kasih nilai. Akhwat tadi berapa? 97. Ikhwan skornya 99. Yeay. Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu, bahagia anak-anak kita tuh sederhana ternyata ya. Baik, berarti sekarang skornya imbang 1 sama. Kita tentukan di lomba penentuan untuk siapa yang menang. Kita tentukan dengan cara lomba duduk rapi dan tenang. Yang paling rapi dan tenang, dia yang akan jadi pemenang. Lomba duduk rapi dan tenang dimulai dari sekarang. Kalau ada yang masih berdiri, kasih tahu temennya supaya duduk tenang. Kalau masih ada yang bersuara, diingatkan. Karena sekarang penentuan siapa yang menang antara ikhwan atau akhwat, laki-laki atau perempuan. Lomba duduk rapi dan tenang dimulai dari sekarang. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka cintailah orang-orang beriman yang sudah dijamin masuk surga, yaitu para nabi dan rasul dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka merupakan generasi terbaik umat ini.
Supaya kita makin cinta dengan sahabat Nabi, kita harus belajar tentang kisah-kisah para sahabat Nabi. Dan hari ini adik-adik, kita akan belajar dan berkenalan dengan sosok Utsman bin Affan. Kita lihat slide-nya. Adik-adik, kita akan belajar tentang sosok Utsman bin Affan, yang dia merupakan sosok sahabat yang dermawan. Kita ke halaman berikutnya. Lagi? Baik. Nah, adik-adik, Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang dermawan dan juga suka berbagi. Adik-adik tahu nggak? Utsman bin Affan itu beliau berinfak dengan jumlah yang sangat banyak. Di antara potret kisah kedermawanannya Utsman bin Affan, dia itu berinfak untuk pasukan perang Tabuk. Siapa yang tahu? Perang Tabuk terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 6 Hijriah? 5 apa 6? 5 apa 6? 5 atau 6? Yang benar tahun 9. Perang Tabuk itu terjadi tahun 9 Hijriah. Dan dikatakan bahwa pasukan kaum muslimin saat itu merasakan susah adik-adik. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Siapa saja yang mempersiapkan pasukan yang berada dalam kesulitan, maka dia akan masuk surga. Adik-adik tahu, Utsman bin Affan langsung semangat berinfak membantu pasukan perang Tabuk. Apa saja yang diinfakkan? Adik-adik tahu enggak? Utsman bin Affan menanggung biaya 1/3 pasukan. Kalian kaget dong bilang, yang mangapnya paling lebar dapat hadiah nih. Hadiahnya apa nih? Wah, botol Kak Erlan bercerita. Mau? Nih buat akhwat, nih buat ikhwan. Bagi ayah bunda yang mau beli botolnya di stand Kak Erlan ya. Promosi dapat ya. Baik, yang paling semangat dapat hadiah nih. Mangapnya harus lebar ya. Diulang. Adik-adik tahu nggak? Utsman bin Affan pada perang Tabuk berinfak dengan menanggung biaya 1/3 pasukan. Stop. Sambil dilihatin layarnya supaya adik-adik bisa mencatat. Diulang ya. Siap? Adik-adik tahu nggak? Utsman bin Affan menanggung biaya 1/3 pasukan. Stop. Udah. Matnya jangan panjang-panjang. Lanjut. Infak berikutnya Utsman bin Affan adalah dia memberikan 950 ekor unta. Stop. Utsman bin Affan juga memberikan 50 ekor kuda. Stop. Tidak hanya itu, Utsman bin Affan juga memberikan uang sebesar 1000 dinar. Sini, yang jilbab hijau, mangapnya paling lebar dapat hadiah sini. Masya Allah nih. Adik-adik, Utsman bin Affan berinfak dalam jumlah besar. Stop. Yang dicatat dalam sejarah tidak hanya bagaimana infaknya Utsman bin Affan pada perang Tabuk, tapi pada masa sulit di saat kemarau panjang pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan juga bersedekah dengan membelikan barang-barang kebutuhan berupa makanan yang dibawa oleh 1000 ekor unta.
Next. Masya Allah adik-adik, hebat nggak Utsman bin Affan? Coba bayangin, dia menanggung biaya sepertiga pasukan pada perang Tabuk. Dia memberi 900 katakanlah 4 juta, 1000 dinar berarti 4 miliar adik-adik, banyak nggak? Masya Allah, disedekahkan semua sama Utsman bin Affan. Bahkan ada yang lebih menarik lagi nih adik-adik, ada cerita tentang kedermawanan Utsman bin Affan yang membeli sumur milik orang Yahudi. Udah pernah dengar belum kisahnya? Nama sumurnya adalah sumur rumah. Kata Nabi SAW, man hafara rumah falahul jannah. Siapa saja yang mewakafkan sumur rumah, maka baginya surga. Rumah itu nama sumurnya ya, bukan rumah tempat tinggal, bukan. Rumah itu nama sumurnya. Sumur ini tadinya milik orang Yahudi, dan orang Yahudi ini menjual air sumur rumah dengan harga yang mahal kepada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin mau nggak mau harus keluar uang tiap mau mendapatkan air bersih dari sumur rumah tersebut. Maka Nabi memotivasi para sahabatnya untuk membeli sumur milik orang Yahudi tersebut. Utsman bin Affan hadir. Didatangi orang Yahudi, dia bilang kalau dia mau beli sumur milik orang Yahudi tersebut. Tapi orang Yahudi ini nggak mau. Utsman bin Affan tidak kehabisan akal, dia bilang, bagaimana saya tetap beli dengan harga yang tinggi, tapi saya hanya membeli setengah kepemilikan, setengahnya masih bisa jadi milikmu. Kata orang Yahudi, boleh juga nih. Akhirnya adik-adik diperbolehkan Utsman bin Affan memiliki sumur itu setengah kepemilikan. Jadi begini, bergiliran memiliki sumurnya. Kalau hari ini miliknya Utsman bin Affan, maka besok sumur itu jadi milik orang Yahudi. Besoknya lagi milik Utsman bin Affan, besoknya milik orang Yahudi. Orang Yahudi pikir, udah dapat uang banyak, sumurnya masih tetap bisa saya miliki dan bisa saya jual airnya kepada orang-orang. Tapi adik-adik, dia nggak tahu kalau Utsman bin Affan beli sumur itu bukan untuk dijual airnya, tapi untuk dibagikan secara cuma-cuma. Maka kaum muslimin disuruh mengambil air di jatah hari milik Utsman bin Affan. Sehingga orang-orang muslim tidak beli air dari sumur itu ketika sedang jatahnya milik orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak lagi dapat keuntungan dari sumurnya, lalu dijual semua sumurnya kepada Utsman. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman dan diwakafkan oleh kaum muslimin. Hebat nggak Utsman bin Affan? Inilah sosok sahabat mulia Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Kak Erlan, kok bisa sih Utsman bin Affan dermawan seperti itu? Kok dia bisa punya banyak harta? Nah, habis ini akan Kak Erlan ceritakan kisahnya, tapi duduk rapi dulu semuanya. Shhh. Kita sekarang ngaji dulu yuk. Baca Al-Fatihah, lanjut ayat kursi, yang paling semangat ngajinya dapat hadiah. Mau?
Hadiahnya nambah nih. Ada coklat Fadla Chokodets. Ini merek Kak Erlan bercerita juga ya. Kok promosi semua ini jadinya ya. Baik adik-adik yang mau hadiah, baca Qur'annya yang semangat. Mau? Baik. Kita baca Al-Fatihah. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca ayat kursi, sudah hafal belum? Nih. Baca sekarang ya. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Adik-adik, gimana perasaannya setelah baca Quran? Enak nggak? Hatinya tenang nggak? Tenang. Adik-adik, Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat semangat baca Quran. Dia rajin tilawah Quran. Bahkan sampai-sampai Utsman bin Affan bilang, kalau hati itu sehat, kalau hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah bosan baca Al-Quran. Ini nasihatnya Utsman bin Affan, adik-adik ya. Masya Allah. Nah adik-adik, ternyata selain rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin berbagi dan bersedekah, Utsman bin Affan itu juga punya keistimewaan. Apa itu Kak Erlan? Utsman bin Affan jago berdagang. Apa adik-adik? Jago berdagang. Nah semalam Kak Erlan habis kajian sama ayah bundanya di panggung ini juga di DBL Arena. Dan Kak Erlan ceritakan gimana cara berdagangnya Utsman bin Affan. Adik-adik mau nggak diceritakan juga? Oke, Kak Erlan panggil satu orang untuk naik panggung. Kamu sini maju ke depan. Ya sini. Kak Erlan mau kasih hadiah sini, Masya Allah, sini.
Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Nama aku Rafif. Rafif, kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Kelas 3, 3 SMP apa SMA? SD. Oh SD, baik. Rafif mau hadiah dari Kak Erlan? Mau? Rafif, cara berdagangnya Utsman bin Affan adalah, kata beliau, kuntu u'aliju wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari syaikhan wa aj'alu ra'san ra'sain. Apa itu artinya? Artinya tahu nggak? nggak tahu. Oke, kalian jelasin ya. Yang pertama, jago berdagangnya Utsman bin Affan itu duduk yang rapih dulu, nanti nggak dapat hadiah. Baik, adik-adik, cara berdagangnya Utsman bin Affan yang pertama, kata beliau, beliau sendiri yang langsung terjun menjual dan terlibat dalam perdagangannya. Lalu kemudian beliau juga bilang unami, beliau juga yang langsung mengembangkan usaha dagangnya. Dan uniknya Utsman bin Affan kalau berdagang, wala azdari ribhan, aku tidak meremehkan keuntungan. Jadi kalau misalnya keuntungannya sedikit, tetap dilaksanakan usaha dagangnya, yang penting bisa dapat keuntungan. Dan dia juga nggak suka beli barang-barang yang tidak laku di masa yang akan datang. Dan uniknya Utsman bin Affan, beliau itu kalau punya hasil perdagangan, maka tidak semua diambil keuntungannya, tapi sebagian dijadikan modal tambahan sehingga perdagangannya jadi tambah besar. Maka akhirnya Utsman bin Affan jago berdagang, kekayaannya berlimpah sehingga dia jadi bisa banyak bersedekah. Adik-adik boleh berharap pengen kaya raya, tapi niatkan kalau kita kaya, kita pengen bisa banyak berbagi pada sesama. Paham adik-adik? Masya Allah. Jadi kalau dagang, terjun langsung, jangan remehkan keuntungan, jangan beli barang yang tidak laku di masa yang akan datang, dan terus tambah modalnya. Itu cara Utsman bin Affan dalam berdagang. Nih buat Rafif hadiahnya. Adik-adik, kalau dikasih hadiah ada doanya. Apa doanya? Jazakallah khairan. Bisa? Nih buat Rafif. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Rafif, jangan sampai lupa. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Rafif, misalnya nih ya, ayah kita ngasih mainan, doain. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Rafif, misalnya ibu kita ngasih makanan, doain. Gimana doanya? Jazakillah khairan. Bisa? Bisa? Kene Rafif, ingat ya. Kok ketawa? Emang ada yang lucu? Hah? Oh hadiahnya, ini sengaja Kak Eran ulang-ulang biar hafal gitu maksudnya. Nih Rafif, ingat ya. Rafif udah dari tadi nggak jadi. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Ya, jazakallah khairan. Misalnya Rafif ngasih Kairan hadiah pura-puranya. Nah, Kairan ucapin jazakallah khairan. Bisa adik-adik? Silakan Rafif kembali ke tempat. Oh iya, hadiahnya lupa. Nih Rafif, gimana doanya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, wa jazakallah khairan. Siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang mau hadiah ini? Hadiahnya
kardus tapi nggak ada isinya, mau? Cuma kardus doang mau? Kamu mau? Kardus? Sini maju ke depan. Heran ya, ada yang mau hadiah kardus. Sini sini. Namanya siapa? Afif. Afif, kenapa mau kardus kosong? Gak apa-apa. Buat apa? Buat mainan. Buat mainan. Ini berupa apa? Rezeki. Ini rezeki. Kardus kosong rezeki ya dia deh. Masya Allah, ini tingkat syukurnya tinggi ya. Ini buat siapa tadi namanya? Afif. Karena kamu mau mensyukuri yang sederhana, KRLan kasih tambahan hadiah. Nih, Masya Allah. Wa jazakallah khairan. Siapa yang mau kardus kosong lagi? Tuh. Kok jadi rame? Tadi cuma dikit yang mau. Baik, lomba duduk rapi. Shh. Kita masih banyak hadiah menarik. Wah, tapi hadiahnya nggak banyak nih ya. Buku KRLan terbatas nih. Tapi kalau ayah bunda mau beli, standnya di playground ya. Masuk, promosi lagi. Baik adik-adik, kita bagi-bagi hadiah dengan cara main games. Mau nggak? Nama gamesnya KRLan berkata. Ikuti perintahnya ya. KRLan berkata, pegang mata. Ikuti. KRLan berkata, pegang telinga. KRLan berkata, pegang hidung. KRLan berkata, duduk yang tenang. Shh. Sekarang lebih cepat. KRLan berkata, pegang kuping. KRLan berkata, pegang rambut. KRLan berkata, pegang jenggot. Jenggotnya mana? Nanti kalau udah gede, udah tumbuh dipelihara ya. Oke? Yang akhwat mau nggak tumbuh jenggot? Yang jenggot yang ikhwan ya. Oke, konsentrasi. KRLan berkata, duduk tenang. Shh. KRLan berkata, senyum semua. Lebih cepat. KRLan berkata, pegang jidat. KRLan berkata, pegang mata. KRLan berkata, pegang hidung. KRLan berkata, pegang mulut. KRLan berkata, pegang perut. Perutnya mana? Ini. KRLan berkata, pegang perut. KRLan berkata, angkat kedua tangan. Bau ketek nggak? Panas soalnya, jadi asem keteknya. Keringetan. KRLan berkata, duduk tenang. Shh. KRLan berkata, ikuti suara KRLan. Hari ini aku belajar mengenal sahabat Utsman bin Affan. Aku akan mencontoh Utsman bin Affan yang rajin ibadah dan juga dermawan. Aku ingin jago berdagang seperti Utsman bin Affan yang terjun langsung dalam usahanya dan mengembangkannya. Dialah sosok pedagang hebat yang tidak meremehkan keuntungan sekecil apapun. Dia sisihkan keuntungan untuk tambah modal. Dia tidak mau membeli barang
yang tidak laku di masa yang akan datang. Keluarkan semangatnya. Aku cinta Utsman bin Affan. Semoga aku bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Utsman di surga. Amin. Masya Allah. Merinding Kak Erlan. Sudah ya? Cukup. Kak Erlan mau ngomong. Sudah dulu. Kak Erlan mau lanjut. Adik-adik, gamesnya udah selesai. Kak Erlan mau ngomong. Jangan ngikutin lagi. Adik-adik, stop. Udah. Nangis nih. Malah diikutin. Ya udah, ikutin ya. Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Aku cinta para sahabat Nabi. Semoga nanti aku dikumpulkan bersama para sahabat di surga. Amin. Masya Allah. Sudah kawan. Cukup kawan. Oi. Lagi santai kawan. Kok ngikutin terus kawan? Udah. Cukup. Gimana ya supaya berhenti? Aha. Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Sini yang baju biru, ya kamu dapat hadiah, udah nggak ngikutin lagi. Terus yang baju hitam, yang mirip Kak Erlan sini. Dapat hadiah. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oke, baik. Lomba duduk rapi. Begini caranya ternyata ya supaya nggak diikutin lagi. Sekarang kita main kuis lagi, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Mau? Oke. As-su'al al-awwal. Soal pertama. Siapa yang tahu Utsman bin Affan lakopnya apa? Gelarnya apa? Yang paling belakang pakai cadar. Masya Allah. Sini. Cukup maju ke sini saja. Sini. Apa lakopnya Utsman bin Affan? Sini. Masya Allah. Kita kenalan dulu. Ya, kasih jalan, kasih jalan. Siapa namanya? Cia. Cia kelas berapa? 5. Kelas 5. Sekolahnya di mana? Kutab Al-Fatih. Masya Allah. Siapa lakopnya Utsman bin Affan? Zunurain. Zunurain. Betul nggak teman-teman?
Betul. Kamu mau hadiah yang mana? Coklat Kak Erlan atau kalender? Kalender. Nih, Masya Allah. Baik. Soal berikutnya. Utsman bin Affan bersedekah pada perang Tabuk yang terjadi pada tahun. Udah dapat hadiah belum? Belum dapat hadiah? Udah dapat hadiah belum? Udah. Udah, yang lain dulu. 9 sini. Sini. Udah dapat hadiah? Udah ya? Kasih yang belum dulu ya. Nih. Oke. Awas, awas. Soal berikutnya, duduk yang rapi. Utsman bin Affan adalah sosok sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah. Siapa nama 2 putrinya? Iya, kamu. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dapat hadiah. Nih, Kairan kasih coklat aja. Ini coklat cocok buat diet soalnya nih. Nih, coklatnya manis karena kurma, bukan karena gula. Sini dapat hadiah. Masya Allah, Allahumma barik. Soal berikutnya. Siapa yang tahu kepanjangan dari pagi berhasil? Ini nama acara kita nih. Pagi berhasil. Kamu tahu? Sini maju ke depan. Kayaknya meyakinkan nih. Tapi kayaknya bisa nggak ya? Sini. Iya, dia loncat saudara-saudara. Baik, siapa namanya? Ata. Apa kepanjangan dari nama acara kita ini? Pagi berhasil. Pagi yang berhasil. Pagi yang berhasil. Pagi berhasil kepanjangannya pagi yang berhasil. Oke. Sini Kak Helmi. Ini panitia. Biar kasih tahu kita. Kepanjangan pagi berhasil itu apa? Pameran Pendidikan dan Keluarga Islami bersama menjadi pengusaha sejak kecil. Wah. Jadi pagi berhasil itu kepanjangan dari namanya. Paham adik-adik? Coba diulang ke Helmi. Apalagi pagi berhasil kepanjangan dari apa? Pameran Pendidikan dan Keluarga Islami bersama menjadi pengusaha sejak kecil. Nah, udah hafal belum? Pagi berhasil, pameran, namanya sejak kecil. Dari tahun berapa katanya, Pak? Dari tahun 2022. Ini dapat hadiah buat kamu. Jadi kepanjangan pagi berhasil tadi apa? Pagi yang berhasil. Pangeran. Ya. Pangeran. Baca. Pameran Pendidikan dan Keluarga Islami bersama menjadi pengusaha sejak kecil. Masya Allah, barakallahu fiik. Makanya acaranya pagi-pagi nih kita adik-adik, karena acaranya pagi berhasil ya. Nanti kalau malam berhasil, biar Kak Helmi pikirin kepanjangannya apa ya. Baik adik-adik, lomba duduk rapi. Shhh. Masih ada hadiah, mau nggak? Oke, coba tebak. Utsman bin Affan wafat pada tahun berapa Hijriah? Kak Erlan belum ceritain tadi sih, tapi barangkali ada yang tahu. Kamu sini, maju ke depan. Kita kasih slide yang terakhir, Mas. Operator, bisa dikasih slide terakhir wafatnya Utsman bin Affan. Ke bawah lagi. Ya. Baik. Kita kenalan dulu, siapa namanya? Abrisam. Abdisham. Abrisam sekolah di mana? Di SD Al-Hikmah kelas 4. Kelas 4. Tahu nggak Utsman bin Affan wafatnya kapan? 9 Hijriah.
9 Hijriah itu perang Tabuk. Coba lihat jawabannya di situ. Ke bawah sedikit, ke bawah sedikit. Tuh. Semoga Allah meridhoi Utsman bin Affan yang wafat pada tahun berapa? 35 Hijriah. 35 Hijriah. Betul teman-teman? Betul. Ini dapat hadiah dari Kak Erlan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Mumtaz wa jazakallah khairan. Siapa yang mau hadiah lagi? Baik, yang mau hadiah lagi lomba duduk rapi. Sisa hadiahnya akan diberikan oleh Kak Helmi ya. Adik-adik, demikianlah kajian bersama Kak Erlan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Selamat berbelanja adik-adik, habis ini ajak ayah bundanya untuk mampir ke stand-stand yang ada, jajan makanan atau beli buku-buku Kak Erlan di stand dekat playground ya. Demikian Kak Erlan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 hadiah. Kita ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja dari kemarin sampai sekarang. Ucapkan jazakumullahu khairan. Yang paling keras nanti dapat hadiah ini. Oke ya. Dari Ikhwan dulu. Ucapkan terima kasih panitia. Jazakumullahu khairan. Iya untuk akhwat, ini ada 1 set alat tulis. Bilang ya, terima kasih panitia, jazakumullah khairan. Masya Allah ya, silakan untuk para tenan lembaga harus bersiap-siap setelah ini karena akan ada penampilan dari lembaga-lembaga yang mengikuti pameran pagi berhasil. Insya Allah ada beberapa lembaga. Saya akan bacakan. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up-to-date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit